Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Puji serta puji syukur marilah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan karunia atau dengan limpahan rahmatnya lah kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita masih dapat menjalankan ibadah puasa kita dengan lancar dan tidak ada gangguan sama sekali. Mudah-mudahan puasa kita mendapatkan ridho dan berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhusus kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, sehingga sampailah kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa insyaallah setia sampai akhir zaman nanti. Anak-anakku yang Bapak banggakan, hari ini kita masuk ke dalam taklim yang ke-7 ya. Taklim yang ke-7. Ya, taklim yang ke-7. Al-Waladul Muti. Kemarin kalian sudah taklim dengan Ustaz Ibnu Kalsum dengan materi Al-Waladul Amin, ya. Anak yang jujur. Hari ini kita akan masuk ke dalam bab 7 yaitu Al-Waladul Muti'un, ya. Kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Tapi sebelum masuk ke dalam pembahasannya, mari kita tabarukan terlebih dahulu kepada sang pengarang kitab agar apa yang kita akan baca atau yang akan kita kaji hari ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tawasulan wa tabarukan bil barakah wal karamah wal mu'jizah bi qiraatil kitab Akhlaq lil Banin Al-Juz' al-awwal li ta'lif Syekh Umar bin Ahmad Baraja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan dibuka kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Waladul Muti'un. Al-waladu seorang anak, muti taat. Ya, kita akan membahas ciri-ciri seorang anak yang taat. Entah itu kepada Allah Subhanahu wa taala selaku sang pencipta atau kepada orang tuanya atau kepada orang yang lain. Ya. Al-waladul muti, anak yang taat itu seperti apa? Di sini dikisahkan dalam kitab ini seorang anak yang sangat taat kepada Allah, kepada orang tuanya, sehingga Allah ridha dan orang tuanya pun cinta kepadanya dan orang-orang yang ada di sekelilingnya pun sayang kepada dirinya, yaitu yang bernama Hasan. Kita akan cerita tentang Hasan. Bagaimana seorang Hasan ini atau si Hasan ini dia dicintai oleh orang tua dan Allah ridha kepada dirinya dan orang-orang sayang kepada dirinya. Hasanun waladun muti'un. Hasan adalah seorang anak yang taat. Yusalli qalla yawmin as-salawatil khamsa fi awqatiha. Hasan anak yang taat, dia selalu salat 5 waktu atau dia yusalli qalla yawmin, dia selalu salat
kulla yawmin, setiap hari. As-shalawatil khamsa fi awqatiha, salat yang 5 waktu tepat pada waktunya. Jadi si Hasan ini atau Hasan yang diceritakan dalam kitab Akhlaqul Bani ini adalah anak yang taat, yang selalu menjaga sholatnya setiap hari, dan ketika dia melaksanakan sholat maka dia sholatnya fi awqatiha, tepat waktunya. Nah, sekarang gimana kalau misalkan kalian ya, apakah kalian sudah termasuk anak yang taat kepada Allah dan kepada orang tua? Ya, kalau misalkan kalian termasuk seorang anak yang taat kepada Allah dan kepada orang tua, maka kalian akan menjaga sholat kalian setiap hari, ya. Sholat yang 5 waktu terutama ya, yang paling khusus ya, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Wa yuwazibu ala khuduri fil madrasati, dan dia disiplin dalam al-khudur, hadir di sekolah. Nah, jadi kalau misalkan anak yang taat ini, dia selalu memiliki kedisiplinan dalam memiliki kedisiplinan ketika dihadir ke sekolahnya. Nah, sekarang di SMA 10, nah, Bapak masih lihat ya, anak-anakku yang belum memiliki kedisiplinan dalam hadir ke sekolah. Dia selalu telat, setelah telat maka dia diberikan sedikit sanksi oleh kesiswaan. Nah, maka kalau misalkan anak yang telat seperti ini, dia tidak memiliki kedisiplinan dan dia tidak termasuk ke dalam al-waladul muti, anak yang taat. Ya. Tapi kalau misalkan anak taat, yang tadi dia ciri-cirinya, dia akan sholat setiap hari dan tepat waktu. Setelah sholat setiap hari tepat waktu, dia pun akan selalu hadir di sekolah tepat waktu pula. Ya, kalau misalkan sekolah mentargetkan atau sekolah memberikan peraturan, kalau misalkan anak-anak itu harus hadir jam 7 kurang 15 menit atau jam 6 lewat 45 menit, ya silakan hadir jam segitu, gitu kan ya. Jangan sampai hadir jam 7 ataupun jam 7 lewat 15 dan lain sebagainya. Ya. Kita lanjutkan lagi, wala qiraatil Quran. Nah, ya. Ciri-ciri dari waladul muti ini, dia selalu membaca Quran, dia selalu dekat dengan Quran, selalu rindu kepada qiraatil Quran, membaca Al-Qur'ani. Waladul muti, anak yang taat kepada Allah, selalu membaca Al-Quran dan tidak pernah meninggalkan yang namanya Al-Quran. Sekarang di bulan Ramadan kita muhasabah, ya, sudah berapa juzkah kita membaca Al-Quran? Kalau ini hari keberapa hari ini, ya? Nah, kalau misalkan katakanlah hari ini hari keberapa? Mulai dari hari Kamis sekarang sudah hari apa ini? Dari tanggal 24, sekarang sudah tanggal berapa sekarang? Karena libur sekolah jadi lupa juga ini ya. Jadi nggak sempat ngitung puasa juga jadi lupa ya. Katakanlah kalau misalkan sudah tanggal ke-10 gitu kan ya. Maka kalau misalkan sudah ke-10, maka kalian sudah 10 juz. Ya. Gitu. Kenapa? Karena setiap hari 1 juz. Nah, cobalah biasakan seperti itu agar kalian termasuk waladil muti, anak-anak yang taat, gitu ya. Dia selalu membaca Al-Qur'an, selalu dekat dengan Quran. Ada yang menarik lagi. Kalau misalkan dia selalu membaca Quran, selalu dekat dengan Quran, maka ada jaminan di situ. Apa jaminannya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Iqra', baca oleh kalian yang namanya Al-Qur'an, maka dia akan datang di hari kiamat nanti sebagai penolong bagi temannya atau bagi ahlul Qur'an, gitu. Ya. Silakan baca itu. Ya, agar kita semua menjadi ahlul Qur'an. Berikutnya ciri-ciri daripada al-waladul muti, kita teruskan lagi ta'limnya, wa mutala'atid durus fil baiti, dan dia akan membaca ad-durus.
Apa itu durus? Durus itu adalah pelajaran fil baiti, di rumahnya. Jadi kalau misalkan anak yang muti tadi, dia akan selalu mengulang-ulang pelajaran di rumahnya. Kalau misalkan dia masuk sekolah, ya dia mendapatkan materi atau mendapatkan ad-durus, pelajaran dari gurunya, maka nanti setelah dia pulang sampai ke rumah, ya, maka pelajaran yang tadi dia pelajari di sekolah, maka dia akan ulang-ulang kembali, ya. Itu adalah ciri-ciri daripada waladul muti'un. Kita dulu ketika di pesantren selalu dididik, ya, atau selalu dibiasakan. Kalau misalkan sudah taklim dari jam 7 sampai jam 3 sore, ya. Setelah selesai durus atau pelajaran dari pagi sampai sore, maka sore kita hanya diberi waktu 1 jam untuk olahraga. Setelah maghrib kita makan, setelah isya maka kita mutola'atid durus, mengulang-ulang pelajaran yang sudah dipelajari tadi pagi dan pelajaran yang akan dipelajari esok hari. Ya, gitu. Itu kalau kita dulu ketika di pesantren masa. Sama kalian pun seperti itu, ya. Ketika kalian tugasnya sebagai thalabul ilmi, maka praktekkan ini, ya. Belajar di pagi hari, nanti setelah pulang malam harinya silakan kalian mutola'atid durus, ya. Membaca atau mengulang-ulang pelajaran dan mempelajari sedikit materi yang akan dipelajari esok hari. Ya, inilah ciri-ciri orang yang muti atau orang yang sukses dalam belajar, gitu ya. Yang berikutnya, walidzalika yuhibbuhu abuhu wa ummuhu. Nah, kalau misalkan kalian sudah menerapkan ini, ya, yang tadi yang pertama ada yusalli kulla yaumin, dia sholat tepat waktu, wa yuwazibu alal khudur, dia disiplin ketika datang ke sekolah, ya, wa alal qiraatil Quran, dan dia juga selalu membaca Al-Quran, wa mutola'atid durus, dan dia pun selalu mengulang-ulang pelajaran, maka dia termasuk ke dalam orang-orang yang muti, orang-orang yang taat. Nah, ketika orang yang taat ini, lidzalika yuhibbu abuhu, ya, maka dia akan dicintailah oleh ayahnya atau oleh kedua orang tuanya. Wa asatizatuhu, dan guru-gurunya, ya. Jadi kalau misalkan anak yang taat ini akan dicintai oleh guru-guru, yang bapak pun sama. Kalau misalkan sedang menyampaikan materi di kelas, ya, ada anak-anak yang taat, ya, atau anak-anak yang disiplin, ketika bapak menyampaikan materi, bapak senang terhadap orang itu, maka akan bapak berikan nilai plus terhadap anak-anak yang seperti itu, ya. Tapi beda hal dengan anak-anak yang misalkan ketika bapak menyampaikan materi dalam kelas, dia main handphone, dia ngobrol terus, dia punya dunia sendiri, asik sendiri, ya. Dia ngerjain, katakan pelajarannya PAI, dia ngerjain IPS, atau dia ngerjain kimia, fisika, itu kan, ya. Ya, maka nggak suka dengan orang yang seperti itu. Dia tidak taat, ya. Tapi kalau misalkan taat, guru akan senang kepadanya, ya. Wa jami'un nas, dan semua orang pun akan senang kepadanya. Jadi kalau orang-orang taat ini bukan hanya ayahnya, bukan hanya gurunya, tapi orang yang ada di sekeliling dia itu akan senang dengannya, ya. Wa min 'adatihi idza arada an-naum, dan dari kebiasaannya, ya, anak yang taat ini, idza arada an-naum, apabila dia ingin tidur, ya, ayyadhkurullah, dan dia akan mengingat Allah. Subhanallah, ya. Adakah anak-anak SMA yang 10 seperti ini? Ya, ketika dia akan tidur, ya, dia mengingat Allah dulu. Ya, dengan apa? Dengan melafazkan asma-asma'nya. Apakah ada di anak 10 yang seperti ini? Kalau ada, Bapak acungkan apresiasi yang setinggi-tingginya, ya. Dan mudah-mudahan orang yang seperti ini dia mendapatkan keberkahan dan jadi orang-orang yang sukses nantinya. Ayazkurullah, dia selalu ingat kepada Allah. Dengan apa cara ingatnya? Yashkurahu ala an ibzahu tula yaumi. Dia bersyukur terhadap penjagaan Allah sepanjang hari. Jadi
anak-anak yang muti, anak-anak yang taat ini ketika dia akan tidur, dia muhasabah diri. Ya, muhasabah dengan apa? Dengan bersyukur terhadap penjagaan Allah sepanjang hari. Ya, muhasabah diri. Tadi saya kesini, dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Tadinya saya akan terpeleset, tiba-tiba nggak jadi terpelesetnya, berarti itu ada wasilah dijaga oleh Allah. Nah, gitu. Ya, dia muhasabah. Dia bersyukur di situ, ya. Wa minal bala'i wal adza, dan dia pun bersyukur terhadap al-bala, musibah atau bencana yang akan menimpa dirinya. Sekarang di tengah-tengah pandemi Covid-19 ini, ya, anak yang muti pun sama, dia menerapkan ini, ya. Dia bersyukur atas penjagaan Allah Subhanahu wa taala dari bencana dan bahaya. Ya, gitu. Summa yaqula bismika Allahumma ahya wa amut, dan dia setelah muhasabah tadi, ya, maka dia ucapkan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu aku hidup, wa amut, dan aku pun mati. Nah, inilah waladul, ciri-ciri anak-anak yang soleh, ciri-ciri anak yang taat. Wa idza qama min naumihi, dan apabila dia qama, bangun. Qama artinya berdiri sebenarnya. Qama tapi di sini tidak diartikan berdiri, ya, diartikan bangun. Apabila dia bangun min naumihi, dari tidurnya, yashkurullahu ala ni'matin naum, maka dia akan bersyukur terhadap nikmatnya tidur. Jadi tidur ini nikmat, ya. Kalau misalkan orang-orang alim ulama, ya, mereka tidur 3 jam 4 jam itu merasakan kenikmatan. Tapi kalau kita tidur 3 jam 4 jam kurang tambah subuhnya itu, ya, gitu. Itu sebenarnya nggak boleh, gitu, ya, tidur setelah subuh, gitu, ya. Yashkurullah ala ni'matin naum, dia akan bersyukur terhadap nikmatnya, nikmat tidur, ya. Wa yaqulu, ya, salah satu bentuk syukurnya dia mensyukuri nikmat tidur, maka dia mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini doa setelah bangun dari tidur, ya. Alhamdulillahilladzi, aku, ya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku, ba'da amatana, setelah mematikan aku, dari tidur itu mati, ya. Amatana wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah aku kembali. Wa min adatihi aidon, ya, tadi dari selain kebiasaannya dia selalu mengingat Allah sebelum tidurnya, atau selalu bermuhasabah, maka anak yang muti pun juga, ya, atau anak yang taat ini juga, dia iza akala, apabila dia makan, ayakula awwala, dia akan makan, atau ayakula awalan, dia akan berkata terlebih dahulu ketika dia akan makannya, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Subhanallah, ini, ya, anak yang soleh sebelum dia makan, ya, dia membaca doa terlebih dahulu. Kalau ayat sama 10 gimana? Hah? Jangan membaca doa, makan aja sambil berjalan, pakai tangan kanan, ya. Dari kantin naik ke kelasnya. Kelasnya ada di samping ruang guru atau di samping ruang BK. Dari kantin bawa makanannya pakai tangan kiri sambil ngobrol sama temennya, jalan itu sambil makan. Di tangan kanan es, di tangan kirinya makanannya. Ya, sambil makan, sambil minum es, berdiri jalan lagi. Luar biasa ini. Bapak sering melihat seperti ini. Ketika diingatkan, Pak, iya Pak, lupa. Apakah seperti itu terus? Ya, gitu. Ini harusnya mah ada yang namanya bagian keamanan. Dulu kita di pesantren, ya, kalau misalkan ada yang makan berdiri, ada yang minum berdiri, ada yang makan dan minum pakai tangan kiri, apalagi dia sambil jalan makannya, ya, maka ada bagian keamanan, ya, dia yang akan menindak. Bisa ditindak di tempat, atau nanti ketika setelah habis maghrib
dia dipanggil. Ya, jadi kalau misalnya temannya yang lihat, oh dia makan berdiri nih, dia catat tuh. Ketika dia sudah catat, maka dia berikan catatan itu ke bagian keamanan. Ya, nanti bagian keamanan mengumumkan di sore hari. Ya, pakai bahasa Arab biasanya. Lil hudur ila qismil amni, harap untuk hadir kepada bagian keamanan. Al-asma al-mazkurah, nama-nama berikut ini. A, B, C, D, E. Oh, itu kalau udah dipanggil oleh bagian keamanan, udah serem, takut. Ya, kenapa? Ya karena memang kita diadili di situ. Ditanya sama kakak kelasnya, yang hukum bukan guru tapi kakak kelasnya di situ. Ya, kelas 5. Ditanya sama kakak. Ma khata'uka? Apa kesalahan kamu? La adri, tidak tahu. As'alukal marrah, ma khata'uka? Sekali lagi saya tanya, apa kesalahanmu? Enggak tahu. Ya, kalau kita tidak bisa bermuhasabah, oh udah, maka tambah lagi tuh hukumannya. Tapi di SMA 10 ya tidak seperti itu. Ya, hanya diperingatkan, besoknya gitu lagi, besoknya gitu lagi. Ya, jadi harus apa? Harus diingatkan seperti apa? Apakah harus seperti kami dulu ketika ada yang makan dan minum berdiri gitu kan ya? Itu langsung apa? Langsung dijewer ya, atau enggak langsung dicubit, atau langsung dipukul, atau disuruh bersihin kamar mandi. Anak-anak sekarang mau seperti itu, hanya gara-gara makan dan minum berdiri doang sambil jalan, ya enggak mau kan? Ya, makanya jadi di sini Bapak hanya himbauan, ayo sama-sama ya. Kalau misalkan waladul muti, anak yang taat itu, ya kalau misalkan makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan, lalu duduk tidak jalan gitu, ya. Seperti itu, ya. Dan mudah-mudahan ya ada perubahan nanti ke depannya. Kalaupun tidak ada perubahan, ya Bapak sudahlah. Cukup himbauannya, maka Bapak akan sebut dia sebagai adaful iman, berarti imannya lemah. Gitu. Ya. Kita lanjutkan lagi. Wa idza faragha minhu, dan apabila dia faragha ya setelah makan tadi, yashkurullah ala ni'matil akli, maka dia akan bersyukur terhadap nikmatnya makan. Li'annahu ya'lamu annallaha huwaladzi awjada lahu ta'am, karena dia tahu, ya'lamu, tahu, annallah, sesungguhnya Allah, huwaladzi, dialah, awjada lahu ta'am, yang telah mengadak atau yang telah memberi dia makanan tadi. Nah, inilah anak-anak yang muti, ya. Gitu. Wa yaqulu, dan dia berkata, alhamdulillahilladzi at'amani min hadzal ta'am. Segala puji bagi Allah yang telah at'amani, yang memberikan aku makanan, hadzal ta'am, makanan ini, gitu ya. Nah, ini ya, salah satu bentuk syukurnya dia membaca doa setelah makan. Tapi SMA 10 gimana? Setelah makan pakai tangan kanan, pakai tangan kiri, cur laur gitu ya. Nah, jangan seperti itu. Ini adalah akhlakul qabih, akhlak yang jelek. Ya, tinggalkan yang seperti itu. Ya, mulai nanti ke depannya Bapak tidak mau lihat lagi yang seperti ini. Ya, kalau masih ada, nanti Bapak akan usulkan gimana caranya nih, ya, agar tidak lagi ada anak-anak dari SMA 10 dari kantin bawa makanan sambil jalan sambil dimakan, nah ya, masuk ke kelasnya. Ya. Bapak akan usulkan ke kepala sekolah bagaimana penanganan ini nanti. Apakah mau disamakan seperti pesantren? Ya, dipanggil ketika setelah pulang sekolah, ya, atau ditindak langsung atau gimana? Kita lihat nanti. Kalau misalkan Bapak kalau misalkan Bapak lihat lagi yang seperti ini atau sering lihat lagi yang seperti ini, gitu ya. Itu, ya. Kalau memang kalian sebagai atau ingin menjadi anak-anak yang muti, anak-anak yang taat, ya, lakukan itu. Terakhir, mas ada hadzal waladul muti, sangat gembira atau sangat bahagia, hadzal waladul muti, anak-anak atau anak-anak yang taat ini. Yardo anhu rabbuhu, dia akan diridhoi oleh Tuhannya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak yang taat ini, ya, yang selalu mengerjakan sholat 5 waktu tepat waktu, yardo anhu rabbuhu, maka Allah akan ridha kepadanya.
wa sawfa yudkhilukul jannah, dan semoga dia masuk ke dalam surganya Allah ya. Amin. Mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Dan mudah-mudahan pula kita termasuk orang-orang yang muti, anak-anak atau orang-orang yang taat kepada Allah, kepada orang tua, selalu menjalankan segala perintahnya dan selalu menjauhi segala larangannya ya. Mungkin sampai situ aja taklim kita ya. Sudah 25 menit ya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan membawa manfaatnya bagi kita semua. Sampai sini dulu Bapak ucapkan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal afwu minkum. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.